Ini saya mencoba untuk melihat kualitas air yang ada di kolam terpal atau yang biasa disebut seperti bioflok ya. Nah, ini airnya kelihatannya sih agak bagus, cuman agak warna biru begitu. Mungkin kita tidak tahu seperti apa, mungkin ini ya teknisinya nanti kita langsung tanya-tanya bagaimana kalau model air seperti ini kualitasnya seperti apa, bagus atau tidak. Nah, untuk perlakuannya sendiri kita akan tanya juga ke teknisinya bahwasanya perlakuan apa saja yang sudah dilakukan di kolam ini sehingga udangnya pun cukup bagus saya lihat tadi. Oke. Perlakuan apa aja bro yang sudah dilakukan ini untuk petakan ini? Oke, baik, terima kasih. Di sini kita cuma khusus kolam terpal ini cuma menggunakan kapur saja. Probiotik tidak pernah kita tebar. Cuma setelah kita sipon, isi air, kemudian kasih kapur. Yang lain tidak pernah digunakan sama sekali. Oh, berarti tidak ada perlakuan-perlakuan khusus seperti Tidak ada, penggunaan kayak probiotik. tidak ada. Oh, tidak ada. Cuma kapur aja. Dan hasilnya udangnya pun seperti ini. Dan udangnya lebih sehat dan lebih aktif. Iya bagus ya, udangnya besar-besar rata lagi besarnya. Kira-kira ada apa namanya? Ada ini apa dari apa namanya itu dari kualitas sumber airnya. Tapi di sini semua tampakkan kualitas dari sumber air yang Sumber sama. air sudah sama, cuma yang bedakan di sini apa namanya dari perlakuan saja. Perlakuan saja. Kita yang lain kita menggunakan probiotik, tapi malah airnya yang lain. Sedangkan ini kita cuma menggunakan kapur, tidak pernah menggunakan probiotik. Malah airnya bagus dan udangnya juga sehat-sehat. Gitu ya. Kira-kira apa itu bro ya? Sehingga bisa seperti itu. Ya, Apa makanya- mungkin karena ini ya? Apa mungkin karena pengaruh dari kotoran udangnya? Di sini buang kotorannya per berapa hari? Di sini sama semua per 2 hari. Per 2 hari. Per 2 hari Berarti sekali. sama semua dengan Sama petakan semua yang lain. dengan petakan yang lain. Per dua kali sehari kita buang air. 2 kali sehari buang air. Cuma yang kalau ini yang saya bilang tadi cuma ini kapur saja setelah kita ngisi air. Baru cuma dikasih kapur saja. Kapur saja. Itu manfaatnya untuk apa? Cuma kalau ini apa namanya mempertahankan kualitas air juga sama untuk menjaga molting udang. Oh iya iya iya. Biasa kalau ada udang multing biar mempercepat Mempercepat ya. Oh iya iya iya. Oke oke. Oke. Itu saja kita bincang-bincang tentang kualitas air yang ada di petakan terpal atau bioflok ini. Nanti selanjutnya kita akan jalan-jalan lagi ke petakan yang lain di sana. Ada beberapa petakan, ada satu petak yang memang kualitasnya agak melambat pertumbuhannya. Nah, kita akan tanya-tanya juga sama teknisinya di sini bagaimana penanganannya selama ini. Saya dengar bro ada petakan berapa itu yang di sana? 2A. Di 2A itu kan kemarin sempat ada masalah untuk nafsu makannya menurun. Tidak. Nah, itu kemarin yang dilakukan apa saja itu yang dilakukan itu untuk membuat udang itu nafsu makannya agak naik kembali. Ya, kemarin itu saya cuma ini lakukan buang air banyak, kemudian malamnya saya kasih molasses 3 ppm pada saat itu. Kemudian paginya saya tebar kapur dolomit. Dan besoknya lagi kita tebar probiotik. Nah, itu untuk kan dibuang airnya ya? Ya. Nah, itu buang airnya jam berapa biasanya? Kalau kita di sini buang air lebih bagus pada sore hari. Buang air banyak, kemudian
sore setelah buang air kita tak langsung isi. Tidak langsung isi. Langsung isi langsung setelah buang air. Dengan kapasitas atau Dengan banyaknya yang dibuang. ya, misalnya sesuai dengan yang kita buang. Misalnya kita buang misalnya 20 cm, kita isi kembali 20 cm. Sama dengan berapa yang kita buang. Misalnya sebelum kita buang tinggi air, level air 120, kita buang sampai yang kita buang 20 cm. 20 cm itu kita isi kembali sampai di 120 cm di level air. Nah, terus ini apa? Itu hari kejadiannya waktu nafsu makan udang agak menurun itu kisaran berapa lama kejadian itu? Berapa lama udangnya tidak mau makan? ya mungkin ada kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Udang nafsu makan dari kejadian. Dari kejadian itu ada nggak istilahnya yang pengaruh terhadap udang, misalkan seperti kematian atau apa? Nggak ada nggak? Nggak ada ya. Pasti ketika kita ndak cepat-cepat memperbaiki kualitas airnya, pasti ada terpengaruh sama udang. Misalnya karena dia kurang nafsu makan sampai dia loyo-loyo dan akhirnya dia mati. Nah ini teman-teman, terutama yang mau bertambak atau melakukan usaha di bidang budidaya, yang udang itu untuk kita berbudidaya itu yang kita pelihara yang sesungguhnya adalah air. Ya begitu ya, air ya, bukan udangnya. Udangnya akan mengikuti pertumbuhan yang stabil ketika air yang kita rawat itu memiliki pH dan kualitas yang baik. Nah udangnya pun akan mengikuti seperti itu. Nah kenapa yang diambil kenapa teknisi mengambil kesimpulan bahwasanya untuk mengganti airnya lebih banyak ya dari biasanya pada saat ada kejadian seperti itu? Mungkin kesimpulan dari saya begini, airnya mungkin terlalu pekat, mungkin akibat dari sisa pakan yang tidak dimakan oleh udang. Yang pertama itu, yang kedua adalah kotoran-kotoran udang yang mengendap sehingga akan menyebabkan penyakit, merusak kualitas daripada air itu. Kulit udang juga yang habis molting begitu ya. Itu sisanya jadi mengendap ke bawah dan itu akan merusak kualitas air. Nah caranya untuk memperbaiki kualitas air ini adalah kita harus mengganti membuang air yang pekat itu tadi dan menggantinya dengan yang baru dengan kapasitas atau banyaknya sama ya, dan sama. Kalau misalkan kita buang 50%, kita juga harus isi 50% untuk mencairkan kembali air yang pekat itu tadi. Begitu Pak ya. Oke, teman-teman. Masya Allah. Ini baru namanya udang. Penuh ususnya semua ya. Baru tebal. Sangat. Ini baru udang namanya bro. Sudah 14 gram. Sudah berapa? Dosanya berapa? 76, 76 ya. Kita mau cek ancur dulu guys. Rata besarnya di
lagi. Ya, oke bro. Ini yang paling tengah di